Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hembari Yaniati Putri dengan NIM A1D11712. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi kompetensi guru. Apa itu kompetensi guru? Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, sosial, teknologi, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru meliputi 4 kompetensi. Pertama, kompetensi pedagogik, kedua kompetensi kepribadian, ketiga kompetensi profesional, keempat kompetensi sosial. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu kompetensi kemampuan mengolah pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Sedangkan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Selanjutnya, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali, serta peserta didik dan masyarakat sekitar. Baiklah, kita akan membahasnya secara satu persatu, secara rinci. Nah, yang pertama itu kompetensi pedagogik. Nah, merupakan kompetensi yang khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Nah, adapun 7 indikator yang ada pada penilaian kinerja guru pada kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Maksudnya di sini, guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Di sini ada pun indikatornya. Yang pertama itu, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Kedua, guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Keempat, guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lain. Kelima, guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan pada peserta didik. Selanjutnya, indikator pada kompetensi pedagogik yang kedua adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Maksudnya, yang pertama, guru mampu menetapkan berbagai pendekatan strategi, metode, pendekatan, model, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta secara efektif dan kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Kedua, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan karakteristiknya. Ketiga, guru mampu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Keempat, guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar siswa. Selanjutnya, guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, guru memperhatikan respon peserta didik yang belum paham, kemudian diberikan penjelasan kembali. Indikator selanjutnya itu pengembangan kurikulum.
Nah, di sini maksudnya guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum yang menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Indikator keempat yaitu kegiatan pembelajaran yang mendidik. Nah, dalam kompetensi pedagogik, guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. Indikator yang kelima yaitu pengembangan potensi peserta didik. Nah, guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya, guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Nah, guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Kedua, guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik. Terakhir itu yang ketujuh. Nah, penilaian dan evaluasi. Di sini guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dan melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang ditulis dalam RPP. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi kepribadian. Nah, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Baiklah, kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, akhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, adapun indikatornya, pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, mencakup menghargai adanya toleransi, bersikap sesuai dengan norma agama yang dianutnya, sosial dan hukum yang ada yang mencakup sikap jujur, tegas, dan manusiawi, berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia, dan berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik. Kedua, menampilkan semangat pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ketiga, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Keempat, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Baiklah, selanjutnya kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus mampu selalu mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku, mengakses dari internet, dan lain-lain. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan yang bersifat pribadi, sosial maupun akademis. Adapun kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran aspek profesional adalah 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang dimampukan secara kreatif. Keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindak reflektif. Kelima, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, yang terakhir itu adalah kompetensi sosial. Nah, menurut Bukhari Alma tahun 2008, kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Sedangkan menurut Wibowo dan Hamrin,
adalah seorang guru harus berusaha mengembangkan komunikasi dengan orang tua peserta didik sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi dua arah, peserta didik dapat dipantau secara lebih baik dan dapat mengembangkan karakternya secara lebih efektif dan lebih efisien. Adapun kompetensi sosial seperti bersikap inklusif. Nah, di sini maksudnya itu tidak diskriminatif karena adapun indikator dalam kompetensi sosial yang pertama itu bersikap inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Kedua, berkomunikasi secara efektif, empatif, dan santun dengan sesama pendidik. Ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Keempat, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.